Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budai Farasya dari kelompok 8. Saya mewakilkan kelompok saya, ada Fitriani dan Haryoto Mona, akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang analisis SWOT dan rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam rencana pengembangan sekolah di SD Negeri 2 Purwokerto Kidul. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threats. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan yang dimiliki pada sekolah ini yaitu ada sejumlah prestasi yang telah dicapai oleh SD Negeri 2 Purwokerto Kidul, antara lain lulusan setiap tahun selalu lulus 100%, sehingga membuat SDN 2 Purwokerto Kidul menjadi salah satu tujuan utama masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Kemudian siswa-siswi di SDN 2 Purwokerto memiliki status sosial dan ekonominya yang beragam, dari keluarga ekonominya yang lemah sampai keluarga yang berkecukupan, sehingga ada subsidi silang untuk membantu kegiatan di sekolah. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Kelemahan dari rencana pengembangan sekolah SD ini adalah mutu pendidikan secara umum masih dilihat dari batas standar lulus yang masih rendah. Kemudian tinggi angka putus sekolah, serta kompetensi lulusan yang tidak siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Di sisi lain, pendidikan dituntut untuk senantiasa mengikuti dinamika yang terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, informasi, dan teknologi. Untuk itu, pemerintah menetapkan standar nasional minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan untuk sekolah. Yang ketiga, ancaman. Bisa dilihat dari kondisi saat ini, pada sekolah dasar 2 Purwokerto Kidul ini memiliki standar kompetensi nilai USBN sebanyak 3,6. Kemudian nilai yang diharapkan sama, yaitu 3,6. Tetapi semua itu berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Karena pada kenyataannya nilai yang diperoleh itu 0,28. Ini jauh berbeda dari target. Dengan kejadian seperti ini, besar kemungkinan yang akan dialami oleh sekolah ini yaitu penurunan nilai dan prestasi siswa menjadi berkurang. Kemudian yang keempat, kesempatan. Dalam hal ini, siswa maupun guru berkesempatan sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman dan harapan pemerintah atau masyarakat, serta peluang dan kesempatan untuk meningkatkan diri. Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Kidul berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai sekolah standar nasional. Dan dari rencana-rencana yang sudah direncanakan dalam RPS SD Negeri 2 SD 2 Purwokerto Kidul ini memiliki kesempatan untuk menjadi sekolah yang berstandar nasional. Kemudian rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang SD Negeri 2 Purwokerto Kidul. Rencana jangka pendek adalah perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Rencana jangka menengah yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Kemudian yang ketiga ada rencana jangka panjang, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek dari SD Negeri 2 Purwokerto Kidul ini yakni peningkatan mutu lulusan baik dalam bidang akademi maupun non-akademi. Untuk dapat meningkatkan mutu lulusan dibutuhkan antara lain yaitu isi kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua ada proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga ada validitas sistem penilaian. Kemudian sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Pengelolaan manajemen pendidikan yang sistemik, tenaga-tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidangnya, dan terpenuhinya anggaran yang dibutuhkan. Kemudian rencana jangka menengahnya dari Sekolah Dasar Negeri Purwokerto Kidul ini yakni peningkatan dari segi standar kompetensi kelulusan, yakni peningkatan nilai USBN, peningkatan nilai ujian sekolah siswa, peningkatan rata-rata KKM, serta peningkatan peringkat USBN. Yang kedua standar isi, yakni kenaikan taraf serap siswa, pelaksanaan KTSP secara efektif, penggunaan referensi guru dalam pengembangan kurikulum, peningkatan hasil kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga ada standar proses, yakni peningkatan hasil kegiatan belajar mengajar guru, penggunaan pendekatan pakem, peningkatan kemampuan guru dalam ICT, peningkatan inovasi dalam
pembelajaran standar pendidik dan kependidikan, yakni peningkatan kualifikasi guru ke jenjang S1, peningkatan presentasi kehadiran guru, peningkatan kompetensi guru. Kemudian ada peningkatan kompetensi kepala sekolah dan peningkatan kompetensi tenaga pendidikan. Kemudian ada standar sarana prasarana, yakni peningkatan fasilitas ruang guru dan ruang kelas. Kemudian ada peningkatan fasilitas perpustakaan, UKS, ada buku siswa, pengadaan ruang kepala sekolah, pengadaan internet hotspot, pengadaan lab komputer, serta penyediaan alat musik. Kemudian selanjutnya ada standar pengelolaan, program sekolah jangka pendek dan menengah, ada MCK dan tempat sepeda, kemudian struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah, dan supervisi kepala sekolah. Kemudian selanjutnya ada standar pembiayaan, yaitu penggalangan donatur, akuntabilitas, penggunaan dana sekolah, dan peningkatan PSM untuk pengembangan sekolah. Selanjutnya standar penilaian pendidikan, yaitu kenaikan SKL UASBN, SKL US, ke rata-rata KKM, peningkatan kriteria rata-rata pelaporan hasil pendidikan. Kemudian rencana jangka panjang dalam RPS ini tidak ada, karena jangka panjang waktunya itu 10-25 tahun, sedangkan dalam rencana pengembangan sekolah dasar negeri 2 Purwokerto Kidul ini hanya 5 tahun saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.